Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita semua dalam belajar, dan apa yang kita cita-citakan semoga terwujud. Al-Fatihah. Tapi simak dulu ya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Cekidot. Kita masuk ke media PAI Pendidikan Agama Islam pelajaran 8. Temanya tentang senangnya berakhlak terpuji. Kita akan belajar tentang makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Berbaik sangka itu sama dengan berpikir positif. Artinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka itu artinya menduga sesuatu kepada yang baik. Dalam bahasa Arab, berbaik sangka disebut husnudzon. Lawannya adalah suudzon, artinya buruk sangka. Ya, jadi kalau kita berburuk sangka pada orang lain namanya suudzon. Lawannya suudzon adalah husnudzon, berbaik sangka. Coba ini ada salah satu ilustrasi dari video di Thailand tentang seorang miskin yang tidur di halaman kios pedagang. Setiap hari pedagang ini selalu marah kepada pengemis itu karena kayak mengurangi keindahan tokonya, mengganggu terus. Akhirnya lama-lama pedagang ini memukul kepada pengemis itu, mengusirnya agar pergi dari tokonya. Anaknya memperingatkan, kenapa sih seperti itu terus-menerus? Lama-lama akhirnya si pedagang ini kaget karena tidak mendapati pengemis itu di depan tokonya. Akhirnya dicarinya pengemis itu. Dan karena tidak ketemu, akhirnya dia mengamatinya lewat CCTV. Apa yang terjadi, anak-anakku? Ternyata dari CCTV kelihatan bahwa pengemis itu malam hari selalu menjaga tokonya, mengusir orang yang mau mengotori tokonya. Bahkan anaknya sering membelikan makanan, makanya dia kerasan di situ, mengusir orang yang kencing di tokonya. Perbuatan baiknya itu ternyata oleh tukang toko, pemilik toko, dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, penghinaan, pengusiran. Dan akhirnya si pengemis ini ditusuk oleh perampok yang ingin merampok toko pedagang itu. Tak kuasa menahan tangis, si pemilik toko merasa bersedih karena telah berbuat jahat terhadap pengemis. Padahal pengemis itu sangat baik padanya. Artinya jangan sampai kita berburuk sangka pada orang lain, walaupun itu makhluk yang sangat jelek. Silakan dikerjakan tugas dari Pak Nanang ini ya, saya beri waktu. Ya. Selanjutnya kita akan belajar simpati. Apa sih simpati itu, anak-anak? Simpati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka terhadap sesuatu. Lawan dari simpati itu adalah antipati, berarti tidak suka, tidak punya belas kasihan sama sekali.
saksikan video berikut ini. Ini penjelasan tentang makna simpati dan antipati. Ya. Silakan dilihat video ini sampai selesai. Kisahnya adalah seorang anak atau dua orang sedang membeli sesuatu di toko, dan ternyata di toko tersebut ada orang yang jatuh. Orang yang simpati tentu akan menolongnya, tetapi jika orang yang tidak simpati maka akan membiarkannya, tidak punya rasa kasihan sama sekali. Ini videonya ya. Ini memperlihatkan contoh rasa simpati, yaitu seorang pelayan yang jatuh ketika mengantarkan minuman. Jika orang yang simpati hanya melihatnya saja dan merasa rasa kasihan, tapi orang yang empati dia akan membantunya. Tidak hanya kasihan tapi juga akan ikut aktif untuk membantunya. Demikian juga ketika melihat seorang pengemis di jalan yang makan nasi sisa. Orang yang simpati hanya merasa kasihan dan melewati pengemis itu tanpa ada keinginan untuk menolongnya, namun masih punya rasa kasihan. Berbeda dengan sikap empati. Jika empati selain punya rasa kasihan, dia juga punya keinginan, maksud untuk membantu pengemis itu. Akhirnya dia melakukan satu tindakan, mengajak pengemis itu untuk makan. Ini ada seorang yang jatuh dari sepeda ontel. Ketika jatuh, orang yang simpati hanya merasa kasihan dan pergi tidak menolongnya, hanya merasa kasihan karena ada keperluan lain. Sedangkan orang yang empati, ketika ada orang yang jatuh, selain punya rasa kasihan, dia juga ikut aktif untuk menolong orang tersebut. Nah, inilah yang disebut empati. Orang yang punya rasa empati sebenarnya posisinya lebih tinggi daripada orang yang simpati. Nah, ini kerjakan tugasnya ya dengan baik. Selanjutnya adalah sikap toleran. Anak-anakku, toleransi sangat diperlukan. Toleran merupakan tenggang rasa menghargai dan membolehkan pendirian pendapat orang lain. Amati berikut tentang toleransi. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya urusan ras atau agama saja, namun juga masalah pekerjaan. Berteman tanpa membedakan yang lain itu juga termasuk toleransi. Memberi kesempatan orang lain berbicara dalam rapat itu juga termasuk toleransi. Menyayangi anak kecil juga toleransi. Membantu orang tua menjaga adik juga toleransi. Menghargai keberadaan setiap anggota keluarga tanpa melihat status dan kondisinya juga toleransi. Menjaga ketenangan di tempat umum juga toleransi. Jadi tujuan utama toleransi adalah peduli dengan sekitar. Sudahkah kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah kita siap melaksanakannya. Ya. Ini belum selesai anak-anak, ini videonya orang lain. Ya, ini setelah bersikap toleran, ini ada tugas yang kalian kerjakan. Coba kira-kira apa? Kita lanjut ke hidup rukun. Hidup rukun itu hidup damai, tidak bertengkar anak-anakku. Gampang, pokoknya hidup rukun itu rukun bersama teman, tetangga, dan yang lain.
Coba amati video berikut. Ini tentang kerukunan di suatu desa. Kerukunan antar umat beragama. Suatu desa yang di sana banyak sekali kelompok pemeluk agama yang lain. Ya, ada yang Tionghoa, kemudian ada yang Islam, ada yang Kristen juga. Musola dan wihara berdiri berdampingan. Ya, tidak ada masalah di Bogor, Jawa Barat. Sama-sama menyembah Allahnya. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit masalah konsep ketauhidan. Ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah video tadi menambah pemahaman? Baiklah, kalau kalian paham, kalian bisa mengerjakan soal latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.